Setelah Fanny berpamitan kembali, pintu lift pun tertutup. Selama di dalam lift, selama itu juga tak henti-hentinya aku dibuat gelisah. Tapi kok Om Mono malah gak muncul-muncul sejak tadi ya? Om Mono kok diem lu bro? Gak ada jawaban. Mungkin dia juga lagi takut ingin menghadapi masalah seperti ini. Payah lu. Pintu lift terbuka, menandakan aku telah tiba di lantai 8. Menandakan sebentar lagi aku akan menghadapi keluarga kecil itu dan mulai merangkai kata demi kata yang bakal ku keluarkan nanti. Semakin dekat dari kamar 812, semakin jantungku berkerumu sangat keras di dalam sana. Semakin nafasku terasa berat jika ditarik. Paru-paru dan jantungku kini bekerja lebih ekstra dari biasanya. Semoga tidak terjadi kolaps, salah satunya saking kerasnya dalam bekerja kali ini. Ku hempaskan nafasku keluar melalui hidung dan mulut. Lalu ku lanjutkan langkahku yang sudah sangat dekat dengan kamar mereka. Akhirnya tiba juga. Di depan pintu kamar, ku atur kembali nafasku sebelum menggerakkan tangan buat mengetuk pintu. Bismillah, semoga semua baik-baik saja. Semoga Pak Alim tidak mengambil tindakan keputusan dan semoga mereka bertiga masih lengkap di dalam kamar. Begitu doaku yang terus-menerus ku sertakan dalam setiap tarikan nafas ini. Pintu ku ketuk 3 kali. Samar-samar terdengar suara wanita yang mengatakan tunggu dari dalam kamar. Itu suara Asifa. Genderang suara jantung ini semakin keras tak teratur, semakin membuat suasana hatiku semakin tak karuan jadinya. Ketika pintu kamar terbuka, sepasang mataku langsung menatap sesosok wanita berkerudung biru muda, nikab berwarna yang sama. Membalas menatapku dengan 2 bola mata kecoklatan yang kini sedang membendung air di kelopak matanya. Di saat itulah ku sadari jika doaku tak terkabulkan kali ini. Pakaian yang digunakan Putri Asifa sudah berbeda dari yang sebelumnya. Air mata yang masih terbendung pun mengisyaratkan empunya tengah bersedih, serta sesosok berpakaian ala-ala ustaz yang sempat kulihat tadi di gerbang berpakaian yang berbeda dengan pakaian yang digunakan Pak Alim adalah justru Pak Alim sendiri yang dengan tega memutuskan untuk menemui pria bernama Abuya, meninggalkan anak dan istrinya di kamar ini. Semuanya mulai terkumpul jadi satu dalam pikiran Iku. Pak Doni, pada akhirnya air telaga yang sejak tadi terbendung mulai mengalir dari kedua bola mata kecoklatan wanita di hadapanku ini. Ku kepalkan kedua tanganku, bertahan agar tidak mencoba menyentuh wajah yang telah menangis itu. Karena aku sungguh tak tahan melihat air matanya keluar akibat apa yang dilakukan suaminya sendiri. Pak Alim sudah pergi, tanyaku pelan. Dia mengangguk, masih menatapku, masih dengan air matanya yang mengalir. Saya sepertinya sempat melihat beliau tadi, tapi saya pikir bukan dia. Maafkan saya. Ujarku penuh gusar dan penuh penyesalan, bahkan sampai kutundukkan kepalaku tanda permintaan maafku yang sungguh-sungguh. Kuangkat wajahku kembali, dia menggeleng, masih saja menatapku, masih saja mata indahnya itu mengaliri air mata hingga berselembar kain penutup wajahnya mulai basah. Kamu tahu kemana beliau pergi? Dia menggeleng. Kamu tahu nomor HP yang bisa dihubungi? Dia menggeleng lagi. Lalu apa yang kamu ketahui, Put? Tanyaku gusar. Dia lagi-lagi menggeleng. Maafkan Puput sudah menyusahkan Pak Doni, ujarnya dalam tangis. Maafkan kami, maafkan suami Puput, Pak. Biarkan saja kami berdua di sini menunggu Abi selesai ketemu Kiai. Bapak tak perlu khawatirkan kami berdua. Kami akan keluar dari hotel ini sekarang juga. Ku hela nafasku, memberikan asupan udara yang lebih pada paru-paruku.
Lalu sekarang kamu hanya berdua dengan Aini. Dari dalam kamar kulihat Aini yang juga telah menggunakan pakaian baru, tengah tertidur di atas ranjang. Kamu tidak salah, ini salah-salah. Saya yang salah karena gagal menahan Pak Alim untuk pergi. Saya yang salah meninggalkanmu dan Aini di sini untuk menyelesaikan masalah di luar. Saya yang salah karena sudah telah tiba di hotel. Dia semakin menatapku. Tatapannya sangat dalam. Aku sungguh gak mampu lagi menahannya. Aku sungguh gak mampu lagi untuk terus bertahan, berdiri mematung seperti ini, sementara perasaanku bercampur aduk rasanya di dalam sana. Maafkan saya Putri Asifah. Setelah mengatakan itu dengan amat sangat cepat, ku tarik badannya, ku rengkuh dia dalam pelukan dan menenggelamkan wajahnya di dadaku. Dan di saat itu juga meledaklah tangisannya dalam pelukanku. Memelukmu bukan berarti menginginkanmu. Memelukmu bukan berarti sesuatu yang menguasai. Memelukmu adalah sebuah keinginan dalam hati yang sulit untuk kutahan. Because I will protect what I have to. Aku akan melindungimu. Aku akan memberikan perlindungan terbaik yang kupunya. Tak akan kubiarkan kalian berdua menderita terkatung-katung di kota ini, tanpa arah yang jelas, tanpa tempat yang nyaman dan memadai. Itulah janjiku, janji seorang pria tua yang baru saja tersakiti oleh sebuah pengkhianatan. Janjiku akan kutepati selama nafas ini masih menyatu dengan raga. Kan kubuktikan semua perkataanku. Kan kubawa kalian berdua kemana keinginan kalian tertuju, rumah atau mencari Pak Alim. Aku menyerahkan semua keputusan kepadamu, wahai Putri Asifah. Ya, kini Putri Asifah, wanita berkerudung biru, berada di pelukanku, meluapkan perasaannya dengan tangisan panjang, membalas pelukanku dengan begitu erat.